I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala shadaqata min ratin lil awali wa syafi'an lil asqami wa ammara bil bazlil wa atta il taqarrubi ilahi al qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qailu ma qassata shadaqatu min ma. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk takwa yang agung adalah membelanjakan harta di jalan Allah, yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi famasali ambatat sab'a sannabil fi kulli sumbulatin min habba wallahu yudhafu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masyiral muslimin rahimakumullah, sedekah bukanlah mengurangi harta, melainkan investasi akhirat yang menguntungkan berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kurang harta karena sedekah, dan tidaklah seseorang memanfaatkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah juga menjadi penolak bala dan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedekah juga memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masyiral muslimin, janganlah kita menunggu kaya untuk bersedekah. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan ketika masih sehat, khawatir miskin namun tetap berharap kaya di sisi Allah. Sedekah yang kecil tetapi istiqomah lebih dicintai Allah daripada yang besar tetapi hanya sekali. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah bersedekah yang dikeluarkan oleh orang yang masih memiliki kecukupan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita biasakan bersedekah setiap hari, sekecil apapun, dengan niat karena Allah. Sedekah bisa berupa senyuman, menyingkirkan duri sekecil apapun di jalan, membantu pekerjaan saudara kita, dan atau bahkan memberikan nasihat yang baik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafiyaya iyakum bima minal fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadullah ittaqullah wasyukuru ala an'amihim wa lahum annas shadaqata la taqusul mala wa tanzu lil khairi wa barakah. Masyiral muslimin, janganlah kita mudah-mudah sedekah, karena sedekah dapat menghalangi 7 macam bencana. Di antaranya
Di antaranya adalah kematian yang buruk. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun, yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganjuran bagi orang-orang yang menahan hartanya dari sedekah." Rasulullah SAW sangat dermawan orangnya, apalagi di bulan Ramadan beliau lebih cepat daripada angin yang berhembus dari dalam hal kebaikan. Maka teladanilah beliau, janganlah sedekah kita ikuti dengan menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya, karena sedekah demikian akan sia-sia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصحابه وابل فتركه صلدا لا يدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang menyimpan hartanya karena dia atau pamer pada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggal batu licin itu lagi mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, janganlah ia sembunyi sedekah jika kemungkinan, dan utamakan kerabat yang lebih membutuhkan, kemudian tetangga, kemudian baru masyarakat yang luas. Marilah kita mengakhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam bersedekah dan keberkahan dalam setiap helaan nafas kita. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anzil islam wal muslimin wa alzim syirka wal musyrikin. Allahumma barik lana fil amwalina wa ahlina azwajina wa ajalna minas syarikina as-sarabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fazkurullaha azima yadhkurukum wasbiru ala ni'amihi yazidukum wastaghfirullaha akbar. Wallahu ya'lamu tasbihu hakimis sholat. Sedekah memang tak harus berbentuk uang. Sekedar meringankan atau membuat orang lain berbahagia juga adalah sedekah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 18.
I just had to let you know you're